Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Haitami Fish, channel yang membahas dan mengupas tuntas tentang dunia ikan air tawar, khususnya ikan nila. Kali ini saya akan melakukan review atau perbedaan kolom biovlog yang sudah diaplikasikan dengan bahan-bahan biovlog dan kolom biovlog yang belum atau tidak sama sekali dikasih cairan atau aplikasi atau bahan-bahan kolom biovlog. Bisa kita lihat dari ketiga kolom terpal saya yang sudah saya aplikasikan dengan bahan-bahan biovlog itu menimbulkan busa. Karena sudah lama juga, lumayan sudah lama, udah hampir 2 bulan. Dan ini salah satu kondisi ikan-ikan yang ada di kolom biovlog yang sudah saya aplikasikan dengan bahan-bahan biovlog. Bisa kita lihat di sini ikan-ikannya seger-seger, gemoy-gemoy, terus nafsu makannya juga bagus, kualitas airnya sudah pasti terjaga. Yang awalnya saya waktu itu nggak percaya kalau bahan-bahan atau aplikasi cairan-cairan bahan-bahan khusus biovlog itu berfungsi. Karena ya saya nggak punya alat atau cara untuk ngedeteksi bahwa cairan-cairan atau bahan-bahan yang harus disiapkan untuk kolom biovlog itu benar-benar berfungsi. Karena saya benar-benar awam dan saya tidak punya alat untuk ngedeteksinya, jadi masa iya, saya pernah beranggapan seperti itu di kolom biovlog. Tapi untuk sekarang dari eksperimen atau dari percobaan yang saya lakukan ternyata benar-benar real, itu nyata harus ada aplikasi atau bahan-bahan khusus untuk kolom biovlog. Nah, ini salah satu contoh yang tadi saya bilang, saya punya kolom bundar, kolom diameter 1 meter, tinggi 1 meter, dan ini saya tidak mengaplikasikan atau tidak memberikan atau tidak saya kasih apa-apa. Benar-benar pure air saya endep selama 10 hari. Kemudian saya kasih aerator dari awal. Pas sudah 10 hari saya kasih ikan atau saya masukin ikan ke kolom terpal ini yang tidak saya aplikasikan apa-apa atau enggak saya aplikasikan apa-apa, benar-benar kolom ikan dan airnya doang, enggak ada aplikasi apa-apa. Dan ternyata hasilnya pas saya beri pakan selama 3 hari ada ikan yang mati. Bisa kita lihat tadi ikan yang mati itu 2 dan ikannya lumayan besar. Kenapa saya eksperimen dengan ikan yang besar? Karena ikan saya yang besar itu udah pasti saya nyatakan sehat. Bukan ikan baru, ikan lama ada di kolom saya dan saya karantina sebelum saya masukin ke kolom terpal dan ternyata bener-bener gagal. Kenapa gagal? Ya tadi, karena saya eksperimen bener nggak sih kalau air doang dikasih aerator terus kita kasih pakan ke kolom itu di sistem biovlog yang salah, apakah bisa hidup atau pertumbuhannya bagus? Ternyata enggak, malah mati. Dan di sini bisa saya katakan kolom biovlog harus benar-benar dipersiapkan dengan benar dan ilmu yang benar, pengetahuan yang benar kalau kita mau melakukan atau pengen punya kolom biovlog di rumah. Untuk sekilas kondisi air sama, warna air sama, cuman perbedaannya buihnya kurang ya. Di kolom terpal saya yang tidak saya aplikasikan dengan bahan-bahan biovlog, buih proteinnya kurang. Dan saya bisa katakan bakteri pengurainya enggak benar. Karena ternyata benar-benar bakteri pengurai atau bakteri baik itu berfungsi, sangat-sangat berfungsi untuk pertumbuhan ikan. Ya enggak harus pertumbuhan, tapi kelangsungan hidup ikan di kolom terpal yang satu ini. Ternyata buat teman-teman di sini eksperimen yang saya lakukan benar-benar iya bermanfaat menurut saya. Benar-benar kita tahu mana yang harus kita lakukan untuk kolom biovlog dan mana yang jangan kita lakukan untuk kolom biovlog.
karena hasilnya bener-bener nyata dan ikan pun matinya nyata. Dan waktu itu saya pernah bikin video tentang kolam yang berbusa dan ternyata bener kata para senior, kolam berbusa itu untuk kolam bioflok ya, kolam berbusa itu ya kolam yang dinyatakan sudah berhasil dengan sistem bioflok yang benar, dan itu benar-benar saya rasakan untuk saat ini karena ya saya benar-benar melakukan eksperimen di mana ikan yang sudah lama di kolam yang saya aplikasikan dengan bahan-bahan kolam bioflok itu real, nyata, nggak ada yang mati dan ikan sehat-sehat. Dan kemarin ada beberapa teman-teman komentar kalau di kolam bioflok itu nafsu makan ikan itu berkurang. Tapi di sini saya eksperimen ya. Maksudnya eksperimen itu benar-benar saya percobaan di kolam saya. Nafsu makan di kolam bioflok saya ini benar-benar bagus. Nafsu makan ikan terjaga dan ikan pun rakus ya untuk makan. Jadi menurut saya di kolam bioflok kalau kita mengaplikasikan dengan bahan-bahan aplikasi bioflok yang benar dan kita mengaplikasikan di kolam bioflok dengan benar, itu akan berhasil dan benar-benar menghasilkan panen yang maksimal. Untuk bahan-bahan aplikasi bioflok bisa di searching atau bisa dilihat video saya yang beberapa minggu lalu. Di situ ada bakteri starter, ada pengurai bakteri dan ada pakan untuk bakteri seperti molase dan bakteri starter dan EM4 itu untuk pengurai bakterinya. Jadi di sini benar-benar saya bereksperimen dan hasilnya nyata. Jadi kita kalau mau memelihara ikan dengan sistem bioflok benar-benar harus mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh kandungan air di sistem bioflok. Kandungan air itu bisa di searching di berbagai macam YouTuber senior atau bisa dilihat dari video saya dari minggu-minggu yang sudah lalu. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat video dari eksperimen saya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi acuan untuk teman-teman yang mau berbudidaya ikan bioflok ala rumahan atau ala industri, tapi rumahan juga bisa menjadi industri penghasilan dari kolam bioflok, khususnya di kolam nila. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kata-kata atau istilah-istilah atau ilmu-ilmu yang saya pelajarin ini salah. Kalau ada yang kurang tolong di komentar dan jangan lupa like, comment, subscribe. Hai Tamifis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.